Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizatul Munawaroh dari kelas Perbankan Syariah 3 NIM E 2019-11-11. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis LCMEI tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang pertama yaitu tentang pengertian ekonomi dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan, dan merupakan bentuk yang paling sederhana dari analis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Kenapa dinamakan ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah? Karena yang melakukannya hanya dari dua sektor, yaitu rumah tangga dan perusahaan tanpa campur tangan dari pemerintah, di mana masyarakat sendiri yang mengambil peran sebagai produsen dan konsumen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram pada video yang saya simak. Rumah tangga merupakan sumber dari sumber daya bagi terlaksananya produksi pada perusahaan. Adanya penawaran faktor memproduksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan sebagainya dapat menghasilkan barang dan jasa. Kemudian, arus kedua dari perusahaan mengalir arus uang berupa gaji, upah, sewa, dan jenis pendapatan lainnya ke rumah tangga konsumsi sebagai balas jasa penggunaan faktor produksi oleh perusahaan. Dan yang arus ketiga, pendapatan yang dimiliki rumah tangga kembali mengalir ke perusahaan. Arus uang ini akan terus berlangsung selama rumah tangga mempunyai pendapatan yang dapat dibelanjakan dan perusahaan tetap berproduksi. Dan yang terakhir, arus keempat, dari perusahaan itu mengalir arus barang atau jasa yang dibutuhkan rumah tangga tersebut. Barang atau jasa yang dibutuhkan rumah tangga tersebut bisa saja disalurkan oleh perantara, pedagang, dan lainnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Ada 4, yaitu yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk dikonsumsi, yaitu membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Yang keempat, yaitu pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pertama, konsumsi adalah suatu kegiatan yang menghabiskan suatu sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Hubungan antara besarnya konsumsi dan pendapatan disebut sebagai fungsi konsumsi. Ada dua fungsi, yaitu fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Dan yang kedua ada fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Nah, yang selanjutnya itu ada investasi dan fungsi investasi. Investasi itu sering dikenal dengan penanaman modal atau komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi meliputi pengeluaran untuk pembelian barang modal, seperti contoh mesin-mesin, peralatan produksi, dan untuk mendirikan berbagai jenis industri dari perusahaan. Yang kedua, penggantian barang-barang modal yang telah rusak atau didepresiasikan. Yang ketiga, pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain. Dan yang keempat, pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Jumlah investasi disebut investasi bruto, sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto dikurangi depresiasi.
Faktor penentu investasi itu ada 6. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Dan yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Yang kedua yaitu fungsi investasi. Fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antar tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Ada 2 macam, yaitu fungsi investasi otonomi dan fungsi investasi terpengaruh. Fungsi investasi otonomi merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Sedangkan investasi terpengaruh merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin tinggi investasinya. Selanjutnya yaitu tentang keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian 2 sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila 1. Ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Yang kedua, investasi sama dengan tabungan. Sekian tanggapan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.